Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang harus 2 kali. Iya. Teman-teman hadir di sini karena diundang atau tiba-tiba muncul sendiri? Diajak ya. Teman-teman sebelum datang sudah mendiskusikan apa saja? Atau datang tiba ikut acara, ada acara hari ini. Ada yang tipe pertama mendiskusikan dulu baru datang ke tempat ini. Ada tipe kedua yang bro besok ada acara. Kira-kira teman-teman tipe 1 atau tipe 2? Oh 2 ya gitu ya. Jadi belum ada diskusi, langsung diajak besok ada acara, begitu. Sebelumnya teman-teman pernah diskusi tentang kapitalisme enggak? Pernah? Kalau saya menyatakan sistem, setujukah teman-teman bahwa sistem kapitalisme adalah sistem terbaik di dunia saat ini? Setuju enggak? Tidak setuju? Setujukah teman-teman bahwa sistem kapitalisme adalah solusi untuk negeri saat ini? Setuju? Kenapa tidak setuju? Ah masa? Serius Anda? Ada yang lain? Boleh. Ada yang setuju bahwa kapitalisme bisa mensejahterakan kita semua? Ada? Yang tidak setuju angkat tangan. Wah, ada yang ragu-ragu. Sebenarnya dia setuju dengan kapitalisme, tapi kayak malu. Oke. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini, saya akan membuktikan bahwa kapitalisme adalah sistem terbaik. Sepakat? Tidak sepakat ya? Ya. Loh, kenapa tidak sepakat? Kapitalisme itu sudah diterapkan hampir seluruh dunia. Yang menerapkannya pun juga tidak bodoh. Lulusan S1, S2. Nah, kalau kita tidak setuju kapitalisme, lalu apa? Apakah kita sudah membuktikan bahwa kapitalisme itu memang buruk? Sudah? Ada yang sudah membuktikan bahwa kapitalisme buruk? Bisa angkat tangannya? Biar kita ganti Sri Mulyani ganti dengan teman-teman gitu. Oke. Jadi kapitalisme dianggap sebagai sistem yang terbaik di dunia ini. Dan telah terbukti diterapkan oleh banyaknya negara, ratusan negara. Ingat ratusan negara, bukan ratusan orang. Ratusan orang ini menutupi 80% populasi dunia. Berapa populasi dunia? Sekitar 3 miliar. 3 miliar itu 80%-nya setuju bahwa kapitalisme adalah sistem terbaik. Dan di antara yang 3 miliar itu, anggaplah 2 miliar 500 ribu. Ada di antara kita yang di grup saat ini ngomong kapitalisme bukan sistem terbaik. Padahal yang ngomong 2,5 miliar itu adalah para profesor, para doktor, para pebisnis yang telah membuktikan bahwa kapitalisme itu hebat, luar biasa. Kalau memang hebat, terbukti sampai saat ini kita masih menggunakan kapitalisme. Sepakat terapkan kapitalisme? Ya. Oleh karena itu kita harus memahami kapitalisme secara mendalam. Ini bukti bahwa kapitalisme itu adalah sistem terbaik di dunia saat ini. Nah, sebelum kita bicara sistem, kita harus memahami bedanya. Tidak apa, saya saja dilihat. Di belakang kan cuma penambah saja. Jadi teman-teman fokus ke saya saja. Kalau tahu nanti tiba-tiba mati, kita akhirilah acara ini.
Ya. Jadi kita harus memahami bahwa apa bedanya ilmu dengan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Ada yang sudah tahu? Perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Ada? Belum ada ya? Jadi yang sudah tahu angkat tangannya, nanti kita modelnya kayak gitu. Nah, karena kita mau bahas sistem, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu apa bedanya ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Gitu. Biar nanti tidak salah kaprah. Gitu ya. Ilmu ekonomi itu ditentukan dengan atau ditandai dengan adanya perhitungan yang tepat. Begitu. Misalnya nih, kira-kira berapa harganya ini? Hah? 2000. 2000 ini? 3000, 2000, 3000, oke. Kalau saya jual 10.000 laku tidak? Tergantung jual di mana. Iya. Tapi kalau di sini, di sekitaran sini, saya buka toko kelontong warung Madura, saya jual 10.000, laku tidak? Kenapa tidak laku? Ya, tidak tahu apa. Karena menurut ilmu ekonomi, permintaan pasar lebih rendah dan biaya produksinya pun juga tidak sampai 10.000. Nah, kalau kita belajar ilmu ekonomi, kita akan tahu ada pertemuan permintaan pasar dan penawaran pasar. Terjadilah titik equilibrium, titik keseimbangan. Sehingga kita tahu dapat harga 3.000. 3.000 itu ada surplus konsumen. Kenapa surplus konsumen? Karena sebenarnya bisa jadi kita mau beli 5.000, tapi dikasih sama produsennya 3.000 saja. Sementara produsennya juga ada surplus produsen. Maunya dia jual 10.000, maunya dia jual 1.000 karena pos produksinya mungkin cuma 100. Ada yang mau beli 3.000. Itu ilmu ekonomi. Gitu. Jadi kalau saya bilang ilmu ekonomi, maka kata kuncinya adalah perhitungan matematis, sains. Tapi kalau bicara sistem, maka ada dua hal yang perlu kita kunci. Ada dua kata yang perlu kita kunci. Sistem ekonomi tidak bicara soal hitung-menghitung. Meskipun di dalam sistem ekonomi termuat ilmu ekonomi. Sistem ekonomi akan bicara soal bagaimana caranya seluruh harta kekayaan yang ada di dunia ini bisa dibagi secara merata, adil. Itu yang pertama. Jadi bagaimana menciptakan keadilan. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan. Nah, saya akan membuktikan bahwa sistem kapitalisme bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan sehingga saat ini layak memang semua orang mengikuti. Mohon maaf, ini dulu. Semua orang akan mengikuti kapitalisme. Wajar saja semua negara saat ini mengikuti kapitalisme. Yang tidak ikut kapitalisme nanti akan kalah, tumbang. Gitu. Nah, saya akan buktikan. Saya harus aktivasi ini dulu. Lupa. Sudah nyala? Nah, ini dia. Oke. Nah, kapitalisme bicara soal sistem, bicara soal pembagian seluruh harta kekayaan berdasarkan dua ciri tadi. Bagaimana bisa adil dan bagaimana bisa mensejahterakan. Bagi kapitalisme, keadilan itu didefinisikan dengan apa? Sama rata, oke. Ada lagi kata kunci yang lebih baik. Ada? Bagi kapitalisme? Bagi kapitalisme pembagian keadilan itu didasarkan oleh mekanisme pasar bebas. Apa maksud mekanisme pasar bebas? Dulu di zaman sebelum adanya Bapak Nabi kapitalisme Adam Smith, ekonomi itu diatur oleh negara. Aktor dalam negara itu adalah kerajaan-kerajaan
dan bangsawan-bangsawan, para pemilik tanah feodal, para feodal mengadopsi atau mengkapitalisasi alat produksi untuk kepentingan mereka, sehingga apa? Sehingga setiap orang harus mengikuti cara mau mereka. Gitu. Tidak ada yang boleh memiliki kepemilikan selain negara. Akibatnya apa? Tercipta ketidakadilan. Karena percuma, Mas siapa namanya? Firdaus. Mas Firdaus jurusan apa? FAI. Oh, FAI. Ada yang selain jurusan agama? Oh ya, nggak apa-apa lah. Mas Firdaus punya latar belakang keluarga petani atau tidak? Enggak, pedagang? Pedagang. Nah, contohlah Mas Fai. Rifai. Firdaus. Saya jadi ingat teman saya namanya Rifai, pedagang juga. Malah ingat. Ya, mohon maaf lah. Gitu. Manusia tempatnya salah. Jadi Mas Firdaus pedagang. Mas Firdaus pedagang sangat rajin. Sangat hebat. Mas Firdaus kebetulan Mas Madura enggak? Enggak. Boleh nanti coba Madura. Karena Madura bukanya 24 jam. Tutupnya setengah hari kalau kiamat. Mas Firdaus mengadopsi ilmu kemaduraan. Buka 24 jam, kerja keras. Apa yang terjadi kalau masih pakai sistem, bukan sistem kapitalisme? Negara akan ambil. Mas Firdaus tidak boleh memiliki hal ini, harus dimiliki oleh negara. Apa yang terjadi Mas Firdaus? Dongkol enggak? Dongkol ya gitu. Jadi kapitalisme menghargai orang dengan mekanisme pasar bebas. Siapapun bisa memiliki kekayaan asal mau kerja. Jadi orang mau adil dapat kekayaan, kerja. Kalau nggak kerja, ya nggak dapat kekayaan. Adil nggak? Adil nggak ya? Dulu orang bangsawan nggak kerja. Yang kerja tanahnya adalah para buruh, feodal. Mereka dapat kekayaan. Padahal bangsawan cuma gara-gara titisan Mukidi. Langsung tiba-tiba kaya. Adil nggak? Kita sudah kerja keras, malahan yang kaya bangsawan. Nggak adil. Oleh karena itu kapitalisme menciptakan keadilan dengan apa? Semua orang bebas kaya asal mau berusaha kerja. Nah, mekanisme pasar itu kalau mau dibagi-bagi bisa menjadi 3 hal. 1, bebas memiliki. Kamu mau kerja, kamu bisa miliki apapun. Kamu miliki apapun yang kamu miliki bisa kamu manfaatkan. Mau kamu konsumsi kek, mau kamu hibahkan kek, terserah, nggak ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Pasar bebas. Gitu. Kalau kamu investasikan, kamu kembangkan, bebas mengembangkan, saya kembangkan harta saya. Uang 100 juta tabung di bank. Tunggu tenor 10% dalam 1 tahun. Berapa kira? Tabung uang 1 triliun. Jangan yang murah-murah 100 juta. 1 triliun. Kira-kira kalau 1 triliun ditabung di bank, tenornya 10%, selama 1 tahun, dapat berapa dalam 1 tahun? 1 M. Enak Pak? Duduk, diam-diam, tahun depan 1 M. Bebas gitu. Yang penting apa? Kerja. Dapat duit. Adil tidak? Adil? Adil. Orang siapapun mau bekerja. Selain keadilan, agar dapat sejahtera apa? Ya mengakumulasi kapital. Maksudnya mengakumulasi kapital apa? Uang kamu jangan dipakai konsumsi terus. Punya uang 100 juta, putarlah dia. Jadikan dari aktif income menjadi pasif income. Ada yang pernah dapat motivasi itu? Jadikan pasif income. Itu. Pasif income kayak gimana? Ya tadi tabung di bank, ongkong kaki duduk aja, dapat 1 miliar. Gak perlu kerja kan? Gitu. Fokus pada akumulasi kapital. Kalau dipakai beli terus, beli mobil, beli rumah, habis uang.
Gitu. Nah, kalau kita fokus pada kesejahteraan, kita sudah punya perusahaan, kita tabung di bank, beli instrumen investasi, mau obligasi, mau bank, punya saham, tercipta fokus akumulasi kapital. Akhirnya apa? Kaya. Gitu kan? Tuh, jadi siapapun mau bekerja dan terus menghasilkan uang, tercipta keadilan dan kekayaan. Sepakat? Sepakat? Sudah mulai yakin bahwa kapitalisme adalah sistem terbaik? Yakin? Kalau kurang yakin, ini saya jelaskan lebih mudahnya ya, lebih mudahnya. Ini Om Bah kapitalis, ya, Adam Smith. Nih, ini buktinya bahwa kita akan semakin kaya kalau pakai kapitalisme. Semakin adil, semakin sejahtera dan sangat adil kalau pakai kapitalisme. Bagan ekonomi pasar bebas itu membahas tentang dua hal, sederhana saja. Rumah tangga, kita semua ini rumah tangga, dan para perusahaan. Kalau kita juga punya perusahaan, termasuk juga bisa jadi bagian tersebut. Perusahaan ketika memproduksi di barang dan jasa, gitu, di pasar barang, itu akan mendapatkan uang dari rumah tangga. Ciptakan mobil, HP, pasti akan dibeli sama rumah tangga. Uangnya dipakai perusahaan. Uang yang dipakai perusahaan itu akan memberikan benefit. Perusahaan kan benefit nih karena dibeli barangnya, dibeli jasanya. Tapi perusahaan tidak hanya benefit saja, rumah tangga pun benefit. Jadi sama-sama untung. Tidak ada ganti rugi, ganti untung. Sama-sama untung kenapa? Karena rumah tangga dari uang yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa oleh perusahaan itu dipakai untuk menggunakan lahan. Kan perusahaan butuh lahan. Lalu lahannya dikasih ke rumah tangga uangnya. Karena ada sewa. Gitu. Terus ada yang tenaga kerjanya ulet dari rumah tangga. Perusahaan butuh untuk dapat menghasilkan produk. Sehingga terciptalah pasar tenaga kerja. Tidak ada yang menganggur. Kapitalisme menciptakan bukan pengangguran, menciptakan lapangan tenaga kerja. Teman-teman nganggur tidak? Nganggur ya? Nah, itu karena tidak terapkan kapitalisme. Karena kalau terapkan kapitalisme, jadi tenaga kerja dapat upah. Upahnya layak. Gitu. Kalau punya uang, pakailah untuk investasi kepada perusahaan. Dapatnya apa? Bunga. Jadi tidak cuma perusahaan yang kaya, rumah tangga pun kaya. Inilah bukti bahwa kapitalisme, tuh katanya apa? Menghasilkan akumulasi kapital dan menciptakan kekayaan pada seluruh umat manusia. Seluruh bangsa negara yang menerapkan kapitalisme. Sudah semakin yakin kapitalisme benar? Tuh. Kalau kurang yakin, ada ilmu namanya supply creates on its own demand. Apapun kita produksi pasti akan dibeli sama orang. Ini sudah terbukti nih. Yang membuktikan adalah anak didiknya, namanya Jean Baptiste. Itu. Makanya disebut dengan hukum Si. Itu. Yakin kapitalisme sistem terbaik? Yakin ya? Kalau sudah yakin, kita akhiri sudah. Apakah kapitalisme tidak ada masalah? Banyak. Ya, ternyata kapitalisme meskipun sudah bisa memberikan keadilan, kesejahteraan, menghasilkan masalah. Apa masalahnya? Ini masalahnya nih. Masalah paling besar di kapitalisme setiap 10 tahun sekali, ini krisis 98, menjatuhkan Soeharto, dan krisis 2008, kan tinggal tambah 10 kan, 10 tahun. Krisis ekonomi, namanya resesi. Kalau terlalu banyak kayak gini, depresi. Nah, jadi ternyata kapitalisme itu punya celah, yakni menghasilkan krisis 10 tahun, selama 10 tahun. Nah, apa yang menyebabkan krisis? Kalau kita mau tanya sesuatu masalah,
dapat satu masalah. Sebagai mukmin yang hebat, kita mukmin ya. Ada yang belum Islam di sini? Ya, sempat tahu, oh ternyata di luar ekspektasi gitu. Terus karena ada dulu cerita, saya ngundang sama teman membicarakan ini Islam. Sudah 1 jam ngobrol, ternyata yang dibicarakan Kristen. Baru ngaku pas di akhir. Mohon maaf Kak, saya Kristen. Sudah 1 jam habis ngomong. Jadi Islam semua ya. Nah, karena kita Islam semua, sebagai muslim yang baik, kalau ada masalah kita tanya siapa? Tanya Allah. Tanya apa? Nah, mengapa krisis ekonomi bisa terjadi? Ternyata alhamdulillah Islam memberikan jawaban. Cukup 1 ayat saja di Al-Quran. Ada yang tahu ayatnya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Al-Baqarah 55. Ya, ini kita ada contekannya, tenang saja. Pasti ada jawabannya di slide. Kalau tidak nanti kita cari. Al-Baqarah ayat 275, yang bilang 55 missing sedikit aja. Jadi ayat ini menjelaskan tentang paragraf pertama menjelaskan tentang kondisi diagnosis kenapa krisis ekonomi bisa terjadi. Terus dijelaskan juga penyebab kenapa krisis terjadi. Setelah itu dijelaskan tentang solusinya dan juga solusi di dunia dan di akhirat. Gitu. Jadi ada solusi dunia dan akhirat. Jadi kalau kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaiton minal mas. Gitu. Ini ayat paragraf pertama ini menjelaskan diagnosa adanya keguncangan kapitalisme. Nah, yang kedua menjelaskan zalika bi annahum qalu innama bai'ul mislu riba. Ini menjelaskan penyebab kenapa terjadi goncangan. Lalu solusi dan nanti solusi di akhirat dan dunia. Nih, penjelasannya kayak gini. Diagnosanya apa? Diagnosanya adalah di Al-Qur'an 275 ayat Al-Baqarah disampaikan alladzina ya'kuluna riba la yaqumu. Jadi orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri melainkan illa kama yaqumul ladzi, seperti orang-orang yang yatakhabbatu syaiton minal mas, yang kemasukan syaitan gara-gara penyakit gila. Kira-kira kalau kita insan kamil, teman-teman punya otak. Otak ya. Teman-teman yang berpikir, kira-kira pernah nggak ketemu orang yang makan riba jalannya sempoyongan? Kayak orang gila. Pernah nggak? Pernah. Kayak gimana tuh? Stres. Itu mungkin terlilit pinjol gitu. Ternyata ada ya di dunia. Tapi kan ada juga banyak yang makan riba, bajunya pakai jas, mobilnya Mercy. Benar nggak? Benar nggak? Betul ya. Itu yang pinjol gagal aja kayaknya itu, gagal hitung. Kalau semua kayak berdiri kayak kegilaan, harusnya semua orang yang makan riba satu kali langsung. Tapi kan ini tidak. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan tuh? Dibilang Quran katanya berdiri tidak bisa berdiri kayak penyakit gila. Ternyata jawabannya ada yang pinjol. Gagal dia. Tapi banyak yang justru pakai riba. Kalau pinjol ribanya berapa sih? Paling 1 juta, 10 juta. Betul nggak? 100 juta lah gitu ya. Ada kelemahan, saya dibonceng sama Gojek yang pakai motor listrik. Dia mengaku, saya udah tobat mas. Dari apa? Judi bola mas. Keluar berapa mas? 500 juta. Jadi pada saat dia mau berhenti 500 juta judi bola, pada saat itu pertandingan antara Barcelona dengan apa ya gitu. Pokoknya Barcelona kalah kalau gitu. Dan akhirnya dia tobat. Masalahnya pas dia tobat, dia ngomong, saya kemarin sempat ke Singapura mas, kayak bagus dia jualan miras. Ini tobat malah jual miras. Itu gara-gara pinjol 500 juta. Tapi kan kita tahu yang magar
magar laut. Magar laut kan pakai pinjol, punya bank lagi. Miliaran, triliunan. Kenapa nggak kelihatan gila gitu? Kan harusnya gila, paling gila bahkan mereka. Nah, ini jawabannya karena kita muslim semua ya. Ya, kita harus tanya Rasulullah. Gimana itu penjelasannya? Rasulullah ternyata pada saat Isra Mi'raj dijelaskan sama Jibril, tuh, orang-orang itu ada yang rumah perutnya seperti rumah-rumah yang besar. Ada yang di sini perutnya tidak seperti rumah ya tentu ya. Kalau ini udah waduh bahaya nih. Nah, perutnya itu dijelaskan, ditanya sama Rasulullah, "Hai Jibril, siapa mereka?" Mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu. Nah, ini penjelasnya. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Oh, itu ternyata jelasan Rasulullah. Kalau nanti di akhirat makan riba, rumahnya perutnya sebesar rumah. Kalau misalnya kredit rumah paling murah 200 juta, tipe 36, nah perutnya kayak itu kayaknya. Nah, ini ada lagi penjelasan. Di dalam rumahnya ternyata ular berbisa. Bukan emas. Nah, itu penjelasan Rasulullah. Rasulullah jelasinnya nanti di akhirat. Gitu. Lalu bagaimana kalau di dunia? Kira-kira ya udah nggak ada jelasannya. Kayak atau pinjol tadi itu. Tenang saja. Alhamdulillah kita sudah dapat jawabannya. Riba ini tafsir ekonomi. Tafsir ekonomi ya. Tafsir ekonomi itu bukan tafsir dari Rasulullah, jadi bisa salah. Bisa salah. Riba akan menghasilkan keguncangan ekonomi. Setiap 10 tahun pasti akan terguncang. Karena kenapa? Karena mereka menyampaikan zalika bi annahum qalu innama bai'ul misl riba. Mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Sepakat jual beli sama dengan riba? Tidak sepakat. Loh, ini buktinya nih. Nih. Ini saya buktikan bahwa betul memang riba itu sama dengan jual beli. Jual beli itu kan barang dan jasa di pasar barang. Hasil dari jualan barang dan jasa itu apa? Laba atau uang. Betul, uang. Betul. Karena kalau jual untung, kalau jual rugi boncos. Nah, jual uang. Kalau kita punya lahan, disewa sama perusahaan, yang didapatkan apa? Hasil sewa dapatkan apa? Uang. Bisa emas ya. Bitcoin. Nah, tapi pasti uang gitu. Kalau kita kerja, dapat upahnya berbentuk apa? Uang. Kalau ada orang pinjam uang di bank, terus uangnya dipakai, dapat bunganya bentuknya apa? Uang. Nah, sama kan? Jual beli, uang. Bunga, uang. Sama. Jadi betul. Sama ternyata jual beli itu dengan uang. Berarti Allah salah. Jual beli sama. Nah, inilah penyebab kenapa terjadi guncangan. Karena menyamakan bunga dengan jual beli. Jual beli ini jual beli juga, jual beli. Jual beli sewa namanya. Jual beli jasa. Tapi sama, dianggap sama karena menghasilkan uang. Lantas apa bedanya? Apa penjelasannya kalau disamakan bisa terjadi guncangan? Nah, ini ada penjelasannya nih. Berkembang menjadi pasar sendiri, yakni pasar keuangan. Gitu. Nah, hanya orang hebat saja yang paling pintar di dunia yang bisa memfikirkan sampai segini. Kira-kira siapa orang? Siapa orang yang sampai kepikiran kayaknya bagus nih usaha uang saja? Hah? Apa? Gibran. ya.
Kayaknya masih jauh deh. Ada yang kepikiran? Oh wah, itu tadi dia bilang, Wahyudi. Wahyudi. Orang terpintar yang diakui sama Allah. Sama para penjilat diakui Yahudi. Yahudi. Kalau masih masuk apa? Siapa Wahyudi? Yahudi. Bagaimana penjelasannya? Yahudi di Itali, entah siapa namanya, tapi yang paling terkenal adalah keluarga Rothschild. Tameng merah. Rothschild. Yahudi di Itali berpikir bagaimana caranya punya usaha paling mudah, paling gampang. Tidak usah kerja keras. Yang penting duduk saja, uang masuk dan kita dapat profit. Itulah yang disebut dengan usaha bangku. Usaha bangku itu di Yahudi itu kan disediakan di depan. Dulu diceritakan itu kalau pakai dikaitkan dengan zaman Yesus, di depan peribadatan, kuil-kuil disediakan meja, bangku dan tempat duduk. Duduk saja. Duduk saja. Lalu menciptakan apa? Menciptakan usaha pinjam uang. Simpan pinjam uang. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini kita dia mendirikan yang disebut dengan lembaga perbankan, namanya bangku, usaha bangku. Orang pinjam, orang kan banyak uang nih, banyak uang di rumah tangga. Bagaimana caranya uang-uang yang tadi itu terkumpul? Maka dirikanlah bangku. Bangku ini mesin penyedot uang. Daripada uang Anda simpan di bawah bantal, masih ada yang melakukan seperti itu. Lebih baik simpan di kami. Kami jamin pasti aman. Selain aman, kita kasih jaminan. Berapa? Bunga. Anggaplah bunganya 7%. Gitu. 7%. Oh janganlah, nanti 10% lah, biar enak dihitungnya. 10%. 10%. Terus, apakah uangnya disimpan saja? Kan rugi kalau disimpan doang kan uangnya. Justru malah harus membayar 5%. Kalau disimpan selama sebanyak 1 triliun, wah kurang tuh. Kurang berapa? Bayar setiap hari 1 triliun. Jadi 10 juta. 10 juta ya. 1 triliun. 10 juta. 10 miliar. Kalau 1 triliun kan. Karena dibagi 100. Oleh karena itu uang yang ada sediakan untuk perusahaan. Perusahaan butuh nggak? Butuh. Daripada cari orang satu-satu, enak nggak minjam 10 orang 1 juta. Minjam 1 orang 10 juta. Bisa nggak? Enak nggak? Atau lebih mudah pinjam 1 orang 10 juta? 1 orang 10 juta. Itu kalaupun kasih. Tapi kan perusahaan butuh tidak 10 juta, mana ada usaha 10 juta. Yang ada 100 juta, 500 juta, 1 triliun. Siapa yang bisa kasih itu 1 orang? Nah, inilah bang, cerdas kan? Uang dari orang lain, dari rumah tangga, perusahaan pasti butuh. Pengusaha butuh. Kasihkanlah bunga tadi 10%. Anggaplah bunganya 20%. 20%. Ini bunga pinjaman. Bunga pinjaman 20%. Berarti ada selisih 10% untuk siapa? Untuk bank. Duduk-duduk saja, kasih pinjam uang 1 triliun, kurangi dapat 10%. 10% tadi berapa dari 1 triliun? 10 miliar. 100 M ya? Ya gak apa-apa lah, kan itu namanya ilmu ekonomi, hitung-hitungan. Duduk-duduk saja dapat 1 miliar. Apakah sudah cukup? Sudah puas? Sudah puas? Ya, belum puas. Bagaimana caranya agar lebih cepat? Hasilkan pasar tahap kedua, yakni pasar modal. Cukup keluarkan kertas, masukkan di pasar saham, initial public offering. Jual seharga 5.000, besoknya dalam lembar 100 juta selembar. 5.000 kali 1 juta lembar dapat
5 miliar. Satu hari saja. Cukup keluarkan kertas. Kertas dapat 5 miliar. Masih belum cukup lagi? Bisa lebih cepat nggak dapat uangnya? Bisa. Keluarkan pasar tahap ketiga, pasar sekunder. Pasar sekunder yang tadi itu bagaimana caranya agar besok hari sudah langsung untung? Kan kalau bank tunggu 1 tahun. Kalau pasar modal ini ada 2, obligasi, saham, 3 sekarang, sukuk. Tunggu ada 1 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun, lama. Bagaimana caranya besok hari ini keluar uang, besok langsung untung. Dan untungnya gede. Nah ini, pasar sekunder. Tadi beli 1 juta saham, harga 5.000. Besok naik 10.000. Tadi keluar berapa? Pas 1 juta saham, harga 5.000, 5 miliar. Besok naik harga 10.000, dapat 10 miliar. Untung berapa? 5 miliar. Satu hari 5 miliar bisa untung. Berapa persen tuh? Untungnya. Nah ini bisa 300% untung, 3.000 untung. Tergantung Anda memainkannya. Apakah sudah puas? Ternyata masih ada cara yang lebih mudah, cara yang lebih cepat, lebih enak dan lebih tergila-gila orang. Ini pasar derivatif. Kenapa pasar derivatif itu lebih enak? Karena ada unsur tebak-tebakannya, spekulatif. Kalau nggak percaya, ada lagunya. Judi, kan? Judi itu menyenangkan. Tebak-tebakan gimana caranya? Beli 1 juta saham, harga 5.000, tapi mendapatkan sahamnya 1 minggu ke depan. Kalau naik harga saham, bisa untung. Kalau turun harga saham, bisa rugi. Tergantung siapa nih. Siapa yang jual atau siapa yang beli. Enak kan? Bukan cuma itu. Beli oli masih di dalam tanah. Harga saat ini 10.000 barel, harga saat ini misalnya 5.000. Tapi masih dalam tanah. Tahun depan dibelinya. Jadi beli saat ini untuk tahun depan. Tahun depan harganya turun. Rugi. Tahun depan harganya naik. Maka untung. Enak kan? Sangat enak. Terus gimana penjelasan guncangannya? Jangan terlalu banyak kan enaknya itu. Guncangannya adalah kalau kita lihat lembaga perbankan uangnya masih masuk ke perusahaan. Pasar modal masih masuk ke perusahaan. Pas pasar sekunder, pasar derivatif, uangnya sudah berputar di pasar sekunder dan pasar derivatif. Nggak ada ke perusahaan. Uangnya mutar aja, uang menghasilkan uang. Ada perusahaan ternak uang. Uang sudah berubah dari fungsi pertukaran menjadi komoditas. Akibatnya apa? Perusahaan nggak bangun-bangun apa-apa. Nggak bisa produksi apa-apa. Uangnya masih mutar-mutar di sini aja. Terjadilah gelembung uang. Harga rumah akibat kejadian ini bisa meningkat. Misalnya harga rumah harusnya, berapa harga rumah paling murah? 200 juta. Ternyata harga rumah meningkat menjadi 1 miliar. Padahal tipenya 36. Nah inilah yang terjadi di tahun 2008. Yang disebut dengan krisis keuangan. Krisis keuangan subprime mortgage. Dulu ada namanya prime mortgage. Orang Amerika itu bisa minjam asal dapat ketentuan mau minjam rumah. Tapi orang yang bisa pinjam rumah kan terbatas. Nah, dianggap kayaknya cocok nih, kasihkan kepada orang-orang yang nggak bisa bayar kredit. Namanya subprime. Nggak bisa bayar kredit. Memang sudah diakui tidak bisa bayar kredit. Tapi kenapa masih diberikan? Karena masih menguntungkan. Dibelilah sama bank, dikasih uang-uangnya, ternyata tidak ada yang bayar kredit. Rumahnya sudah tinggi harganya tapi nggak laku.
dijuallah ke perusahaan bank negara. Bank negara ambil, bank negara apakah membeli rumahnya? Tidak. Dijual lagi ke pasar yang disebut dengan pasar hedge fund, penjaga nilai. Pada pasar hedge fund, kreditnya dipecah-pecah, dijadikan sebagai kompilasi-kompilasi, diberikan stempel AAA, dijamin pasti untung. Ternyata investasi bodong. Gitu. Dianggapnya harganya tinggi. Orang kalau beli pasti dijual, pasti laku. Padahal nggak ada yang beli. Dan nggak ada perobatannya. Akibatnya apa? Nah ini. Meletus balon. Nilainya tidak sesuai dengan aset yang sebenarnya. Nah, hanya saja inilah tafsir ekonomi gara-gara nyamain jual beli dengan riba. Gara-gara cuma ini. Kok butuh waktu yang lama? Ya memang ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu sosial beda dengan ilmu sains. Butuh waktu untuk baru kerasa dampaknya. Bahkan orang yang tidak beli, kita kan di Indonesia 2008 tidak beli apa-apa dengan rumah di Amerika. Tapi terkena imbasnya. Imbasnya apa? Imbasnya orang-orang perusahaan tiba-tiba bangkrut. Kayak tadi ceritanya, bangku, penjualnya bangko, pas berdiri bangkrut. Karena dibilang bank, lembaga bank. Gitu. Bangkrut, gara-gara apa? Dia ngutang harga pakai dolar, harganya misalnya satu juta, janganlah ngutang masa 10 juta, 100 juta, tiba-tiba gara-gara krisis ekonomi, harga dolarnya naik jadi 1 triliun utangnya. Apa nggak bangkrut itu? 1 triliun, tapi penghasilan cuma 10 juta satu bulan. Bangkrut lah, pasti. Ini gara-gara ini. Gara-gara menyamakan jual beli dengan riba. Apakah Anda masih yakin kapitalisme sistem terbaik? Yakin? Sudah mulai ragu? Alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar ya. Kira-kira kalau seperti ini apa yang perlu kita lakukan? Nah ini solusi dari Maha Pencipta. Allah menetapkan hukum wa halallahu riba, wa halallahu bai'a, wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Gak sama, meskipun sama-sama menghasilkan uang. Di luar dari akal pikiran kita, tapi sangat luar biasa terbukti. Lalu Allah kasih solusi nih. Solusinya apa? Faman jaa'a mau'izatum mir rabbi fantahu falahu masalafaha wa amruhu ilallah. Jadi bahasa tafsiran sederhananya ini. Ternyata kalau ada teman-teman sini ada yang main pinjol, kan masih ada rubah bunganya itu. Kalau mau bertobat nggak apa-apa, ambillah yang pokok saja. Gitu. Diampuni dosa-dosanya. Tuh. Alhamdulillah ada solusinya. Ternyata nggak jadi masuk neraka. Asal mau bertobat. Kalau negara mau bertobat, ambil pokok utangnya saja. Ribanya dihilangkan negara. Berapa utang riba kita? Berapa utang negara ini? 8.000 triliun. Berapa ribanya? Berapa bunganya? 50%. 50%. Nah itu jadi itu 8.000 kayaknya tidak dengan utang, itu cuma utang pemerintah saja, utang pemerintah. Kalau ditanya tuh kalau saya 14.000 triliun ya, bukan 14.000 rupiah. Nah, itu tinggal dibayarkan Mas Firdaus saya. Nah, tapi kalau sudah tahu dosa riba haram, tidak mau bertobat, bahkan mengulang nih, waman ada faulaika ashabun nar. Jadi berulang-ulang maka masuk neraka. Masuk nerakanya makjos. Hum fiha khalidun, selama-lamanya. Siap masuk neraka? Ada yang mau masuk neraka? Siap meninggalkan riba? Ya. Ini materi dulu nggak nyambung kalau bicara dengan mahasiswa, karena dulu mahasiswa mungkin tidak kredit ya. Sekarang sudah nyambung. Karena bisa kredit pinjol. Pay letter gitu. Ini sudah sangat nyambung.
Nah, sebenarnya ada hitungannya. Hitungan kalau kita sewa rumah 200 juta dengan tenor 10% selama 10 tahun, maka di akhirat akan disiksa di neraka selama 2 miliar tahun. Itu kalau 200 juta. Kemarin saya hitungkan yang pinjol HP harga 10 juta. Tapi lupa. Mohon maaf. Tidak dilupa. Ada di slide di bawah sini. Sudah disetkan. Apakah sampai nanti lihat. Nah, karena sudah banyak yang tahu bahwa ternyata riba itu bermasalah, kira-kira solusinya gimana? Ya, kita tinggalkan. Tapi bagaimana cara meninggalkannya? Kan semua orang harus butuh bank, orang butuh pinjaman, butuh usaha. Bagaimana caranya? Apakah bom kita hancurkan bank? Nah, harus ada solusi yang tidak menimbulkan masalah. Nah, tenang saja, tidak perlu dipikirkan di sini, sudah ada yang memikirkannya. Bukan saya. Tapi para ekonom yang tahu riba itu haram, kuat berislam, bahkan punya jurusannya adalah jurusan ekonomi syariah. Mau di UIN, mau di UI, ada ekonomi syariah. Para pemikir ekonomi syariah telah menyiapkan cara agar ekonomi saat ini menjadi halal. Gimana caranya? Ini duit dolar dihijabin. Bagaimana caranya agar sistem ekonomi saat ini halal gitu ya. Halal. Untuk menghalalkan sistem ekonomi, kita harus tahu dulu mengibaratkan sistem ekonomi itu secara sederhana. Nah, sistem ekonomi itu bisa diibaratkan kayak manusia. Tubuhnya, seluruh tubuhnya itu adalah ekonomi pasar bebas. Bebas mau ngapa-ngapain. Setidaknya 3 hal tadi ya. Bebas memiliki, bebas memanfaatkan, dan bebas mengembangkan. Nah, darahnya yang menyebabkan dia bisa bergerak, darah kan mengantarkan energi. Apa itu? Uang kertas. Kan nggak bisa berusaha kalau nggak ada uang kan? Kalau ada seminar perusahaan, kewirausahaan pasti modalin dong. Jangan banyak bacot gitu. Siapa yang mengantarkan darah? Itulah jantungnya ekonomi kapitalisme. Lembaga perbankan. Jadi kalau dari sini, lembaga perbankan itu agar bisa berjalan ada pompa jantungnya, yakni suku bunga. Nah, kepikir nggak bagaimana cara menghalalkan kalau sudah seperti ini? Yang perlu dicoret apa? Suku bunga. Bank cukup diganti jadi bank syariah, ganti suku bunga, maka insya Allah jadi halal. Nih gambarannya kayak gini nih. Tubuhnya ekonomi pasar modal, uang kertas, bank pasar modal, pompanya jadi apa? Bagi hasil. Sepakat mensyariatkan kapitalisme? Ragu-ragu. Takut dijebak ya. Loh, halal kan? Nih buktinya nih, bunga dicoret. Nih bunga kan, tadi bunga coret, gak boleh bunga. Sepakat? Sepakat. Tadi yang bermasalah pasar sekunder, coret, sepakat? Pasar derivatif, ada spekulatifnya, sepakat kan? Sepakat kan? Udah. Terbebas dari ganti dengan bagi hasil, perbankan syariah, pasar modal syariah, suku. Syariah. Sepakat sudah mensyariahkan kapitalisme? Setuju mensyariahkan kapitalisme? Lo nggak mau syariat gimana nih? Solusinya kan syariat, betul nggak? Nah, kalau kita ragu-ragu, memang kita ragu. Kenapa? Karena ini ibarat menghalalkan babi. Gimana cara menghalalkan babi? Baca bismillah, digotong. Enggak, itu kan mati itu. Ini ibarat sistem kapitalisme itu babi. Babi yang sudah mau semaput karena banyak masalah ekonomi, masalah krisis. Nah, ganti jantungnya tadi tuh. Jantungnya ganti dengan apa? Bank syariah. Pakai bagi hasil.
Ganti jantung babi dengan jantung sapi. Halal kan? Jadinya babinya dihalal. Hidup lagi, berjalan lagi. Kita semua kembali adil, kembali sejahtera. Betul kan? Kan kapitalisme sudah membuktikan adil dan sejahtera. Asal mau kerja. Begitukah hasilnya? Ya? Ya, alhamdulillah memang begitu. Babinya beranak pinak banyak, maka yang terjadi apa? Dampak bagi ekonomi? Maka kapitalisme menghegemoni dunia. Ada dua tahap. Hegemoni di tingkatan nasional dan nanti hegemoni di tingkatan internasional. Kapitalisme yang kembali sehat tadi itu akibat menghalalkan babi didukung oleh dua mesin uangnya, perbankan dan pasar modal, memiliki kemampuan mendirikan perusahaan kapitalis. Para pengusaha kapitalis harus menghasilkan untung sebesar-besarnya. Bagaimana caranya agar menghasilkan untung sebesar-besarnya? Maka dia harus mengalahkan pesaing-pesaingnya. Caranya gimana? Caranya dengan kekuatan perbankan dan pasar modal, dia akan memproduksi harga paling murah. Harga paling murah, kualitasnya paling bagus. Akibatnya apa? Yang harganya lebih mahal, perusahaan-perusahaan kecil, toko kelontong dihabisi sama kapitalis. Kalau nggak percaya, ada yang di sekitarnya kampungnya punya Indomaret dan Alfamart, dan sudah lihat toko kelontong sebelumnya hilang. Ya, di kampung saya di pelosok Sulawesi Tengah muncul Alfa Indomaret dan toko kelontong di sebelahnya hilang. Itulah yang disebut dengan memakan perusahaan. Apakah sudah cukup? Cukup? Bagi kapitalisme harus untung sebesar-besarnya. Tidak merasa cukup. Caranya gimana? Jangan cuma kuasai hulu. Jangan cuma kuasai hilir. Jualan retail, kuasai juga hulu. Biar apa? Harganya makin murah. Perusahaan rokok, jangan cuma jual rokok. Miliki juga ladang tembakau. Lebih murah. Gitu. Selain itu apa? Jangan cuma kuasai pasar-pasar yang biasa. Kuasai juga pasar strategis. Caranya gimana? Privatisasi BUMN. Dengan privatisasi BUMN, kita bisa memasuki pasar-pasar yang strategis. Pasar strategis itu dalam ekonomi disebut dengan menjual komoditas yang inelastis. Inelastis itu mau harganya apapun berubah. Bensin misalnya, itu inelastis. Besok harga bensin 15.000. Ada yang masih mau ganti bensinnya? Kan kagak gitu. Pasti beli. Nah, jadi privatisasi perusahaan minyak, privatisasi perusahaan listrik, perusahaan air, semua harus diprivatisasi agar apa? Tercipta pasar. Apalagi dibilang BUMN-nya banyak korupsi, harus dibubarkan. Mantap, makin mantap. Alasannya gitu. Kan? Itu privatisasi BUMN. Jadi makin kaya dan pasti laku. Karena kalau sudah jualan minyak, kita sudah jadi price taker. Nggak bisa nego, saya nggak mau beli. Terus apa? Ganti dengan air motornya. Nggak bisa kan gitu. Harus pasti beli minyak. Pasti beli minyak. Apakah sudah cukup itu? Sudah cukup? Belum cukup. Harus jadi apa selanjutnya? Jadi pengusaha. Pengusaha. Jadi penguasaha. Kenapa? Karena kalau tidak jadi penguasa, nanti bisa dijegal bisnisnya, dikasih pajak, diberikan sanksi, bahkan dikriminalisasi gitu. Makanya penjual pisang goreng mau jadi wakil rakyat. Biar tidak apa? Biar tidak dirugikan, biar bisa jual murah, biar bisa bahkan dibantu sama negara jual lebih murah gitu. Sepakat jadi kapitalisme? Sepakat Anda yang Holidina fiha. Apakah sudah cukup? Ternyata kalau mempertahankan cuma 4 jurus, yang terjadi apa? Muncul program baru.
terjadi ekses produksi. Maksudnya produksinya terlalu besar. Amerika memproduksi 70% kebutuhan, Amerika dan Eropa memproduksi kebutuhan 70% kebutuhan dunia. Sementara penduduknya cuma 30% dari penduduk dunia. Terus kemana dong? Kan kalau 70% dikurang 30%, sisa 40%. Masa tanggung rugi? Hancur dong kapitalisme. Oleh karena itu, harus ada pasar baru, yakni menghegemoni dunia. Jadi kalau Anda jadi kapitalis nasional, berhasil nih. Nggak boleh bertahan, harus jadi penguasa dunia. Siap menjajah dunia lain? Astagfirullah. Nih, bagaimana cara menguasai dunia? Cukup dengan perbankan dan pasar modal, perusahaan kapitalisme yang sudah menguasai nasional tadi itu, menciptakan lembaga World Bank dan World Trade Organization. Agar apa? Agar negara-negara tidak menghalangi, tidak ada dikasih biaya tarif. Kayak sekarang, kalau Amerika mau ekspor, 0%. Cuma kenapa kita 9%? 19% ya, goblok. Kapitalis kita goblok. Kapitalis di sini nasional goblok. Karena kalau mau ekspor 19%. Nah, akibatnya apa? Biayanya makin murah. Ada yang tahu HP Mito? Ada yang tahu mobil SMK? Nggak ada yang tahu mobil SMK ya? Kalau HP Mito tahu. Nah, kalau dulu tidak ada World Trade Organization, bisa jadi ada HP Amerika, iPhone. HP iPhone dijual 5 juta di Indonesia. Siapa yang bisa beli 5 juta, 7 juta? Kalangan terbatas. Indonesia produksi HP iPhone. Anggaplah 1 juta. Kalau disuruh milih HP iPhone 7 juta dengan HP Mitos 1 juta, anggaplah fungsinya sama-sama lah gitu. Mau pilih mana? Mito ya? Mito ya, hanya orang gila yang mau beli kalau harganya segitu. Tapi akibat perusahaan dunia, akibat tidak ada lagi tarif, maka iPhone bisa turun jadi dari 7 juta jadi 5 juta. 5 juta banding 1 juta, siapa mau milih? iPhone atau Mito? Oh, ya, yang milih Mito mungkin keluarganya pengusaha Mito. Bapaknya pengguna Mito suruh beli. Nah, kalau apakah cukup? Tidak cukup. Tidak cukup. Harus mematikan perusahaan lokal. Dirikanlah MNC, Multinational Corporation. Daripada produksi di Amerika, mendingan produksi di Indonesia lah. Gitu kan? Akibatnya HP iPhone jadi turun, lebih murah lagi. Tadi 5 juta jadi 4 juta. Mau pilih mana? Mito atau iPhone? Kalau masih milih Mito, ibunya pemilih Mito juga kayak. Apakah cukup? Tidak. Kuasai bahan baku lokal. Caranya gimana? Intervensi penanaman modal asing. Dengan menintervensi penanaman modal asing, bisa punya perusahaan tambang yang bisa menjadi menghadiahkan, memberikan bahan baku lokal buat HP, gitu kan? Buat mobil listrik nikel gitu. Lebih murah, bisa 20 tahun. Penanaman modal kita itu 90% asing. Mau apapun, perbankan pun juga sekarang asing yang miliki. BUMN nasional itu asing paling banyak. Sahamnya asing. Akibatnya apa? Akibatnya harga iPhone turun dari 4 juta jadi 3 juta. Sehingga harga Mito cuma 1 juta. Pilih mana, iPhone atau Mito? Kalau Mito masih dipilih, mungkin penjual counter Mito. Apakah cukup? Jatuhkan bahan baku lokal. Caranya gimana? Turunkan harga kurs. Akibat kurs mata uang lokal turun, harga iPhone 4 juta jadi 3 juta. Bahkan mau pakai uang dolar terasa kaya di Indonesia. Gitu. Padahal gajinya mungkin 3.000, sama-sama 3 juta. Satu 3 juta dolar, satu 3 juta rupiah. Yang satu nggak bisa ngapa-ngapain, satu bisa beli apa-apa. Gitu. Kalau harga iPhone turun jadi 3 juta, Mito 1 juta, mau pilih mana? Kalau ada yang masih milih Mito, tetangganya pemilih Mito. Nah, cukup? Tidak cukup lah. Buat tenaga kerja lebih murah. Bagaimana membuat tenaga kerja lebih murah?
liberalisasi pendidikan. Tidak usah banyak perguruan tinggi, ikut saja SMK. SMK sudah mau digaji murah, telaten nggak banyak komplain. Jurusan S1 semua ini, atau S1, sudah mau minta gaji banyak, tidaklah telaten, banyak ngomong. Kalau SMK banyak, maka ini mohon maaf yang lulusan SMK ya, bukan bermaksud, tapi memang begitu kenyataannya. Mau digaji murah, sekarang kan S1 mau digaji murah juga, bahkan S2 mau juga, asal kerja. Akibatnya apa? Harga iPhone turun jadi 2 juta. Masih mau milih Mito? Mungkin satu desanya pengguna Mito. Kalau bertahan di 9, masih ada jurus ke 10. Supaya tidak dijegal semua yang dilakukan, jadikan penguasa boneka. Berikan sumbangan modal. Kalau pasangan calonnya 2, kasihkan semua aja. Akhirnya semua jadi kaki tangan kita. Kaki tangan apa? Kapitalis. Jangan kita deh, saya bukan kapitalis. Nah, masih mau akibatnya mitonya masih turun. Nah, apakah cukup? Nah, ini hasilnya nih. Ada yang bisa melihat bendera Indonesia? Kasih hadiah nanti sama apa panitia. Hadiahnya mito. Hasilnya apa nih? 50% dikuasai oleh 1%, 74% tanah dikuasai 0,2 penduduk, 70%, 80% dikuasai asing. Bagaimana rakyat Indonesia? Jadi jongos. Jadi jongos. Mau digaji murah semurah-murahnya, mau S2 digaji semurah-murahnya. Saya ini S2 ya, mau digaji murah semua asal kerja. Cukup? Kapitalisme akan menang, negara miskin akan semakin miskin. Kalau miskin, daya beli masyarakat akan jatuh, kapitalisme susah berusaha. Gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Negara miskin harus tetap bisa hidup dengan cara mendirikan NGO. NGO-nya didanai oleh siapa? Kapitalis. Kapitalisme dapat 2 untung. 1, dia tidak lagi dipajaki, karena kalau tanam uang di NGO dan yayasan, uangnya tidak dipajak. Yang kedua, citranya yang buruk, penghancur lingkungan, jadi citra yang baik. Luar biasa. Terus kembangkan masyarakat. Masyarakat tetap punya daya beli, pemerintah tidak pusing-pusing ngurusin masyarakat karena tidak didemo. Akibatnya apa? Kapitalisme jaya. Jaya, jaya, jaya. Siap jadi kapitalisme? Astagfirullah. Bagaimana kalau krisis terjadi kembali? Negara, ya gampang, kan punya cukong. Kan jadi cukong. Tolong dong, dibantu. Gitu. Ada kejadian di Lumpur Lapindo. Tahu Lumpur Lapindo ya? Nah, perusahaannya kan bikin kekacauan. Ditalangi sama negara. Rakyatnya di Lapindo juga dikasihkan bantuan. Uangnya dari mana? Dari perusahaan. Dari pajak. Dari pajak rakyat. Akibatnya apa? Kapitalisme tetap jaya. Inilah akibat dari keberhasilan dari mensyariatkan kapitalisme. Babinya jadi beranak pinang. Menguasai, menjajah kita semua. Siap menjajah. Oleh karena itu kita harus apa? Kita harus mengubah. Siap mengubah kapitalisme? Masih ragu-ragu, kayak masih mau jadi kapitalis. Sebagai pengguna mito harus siap mengganti kapitalis. Caranya gimana? Terapkan sistem ekonomi Islam. Tadi bicara sistem apa? 2 kata kuncinya. 1, menciptakan keadilan. Yang kedua adalah menciptakan kesejahteraan. Dari tadi kita sudah memahami ternyata adilnya adalah untuk sebagian orang. Para kapitalis. Siapa itu sebagian orang? Pemilik modal. Sejahtera siapa? Pemilik modal. Yang jadi jongos siapa? Pembeli mito. Itu aja jongos. Jadikan Islam bukan sebagai mensyariatkan kapitalisme, bubarkan
Fakultas Ekonomi Syariah. Enggak ya. Tanamkan Fakultas Ekonomi Syariah yang benar. Yang berasal dari solusi yang sistemik. Yang berasal dari solusi sistemik dari apa? Dari Allah. Bahasanya namanya haza min fadli Rabb. Dari Allah, dari pencipta kita. Jadi Allah itu kasih solusi yang sistemik. Yang bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Nah, gimana memahaminya? Oke. Pertama, Islam membagi kepemilikan. Untuk menciptakan keadilan, Islam telah menentukan kepemilikan. Kalau kapitalisme tadi bebas memiliki, siapapun bebas. Kalau sosialisme, negara yang miliki. Nah, Islam mengatur bagaimana caranya agar kepemilikan itu tidak sebebas-bebasnya, tidak juga dimiliki semua oleh negara. Terus, Islam juga mengatur bagaimana memanfaatkan kekayaan yang sudah dibagi-bagi tadi itu agar menciptakan keadilan yang sebenar-benarnya adil. Lalu, untuk menciptakan kesejahteraan, ada mekanisme terakhir dari sistem ekonomi Islam, yakni distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, Islam tidak hanya fokus memproduksi saja, tapi juga mendistribusikan kekayaan. Nah, siap menerapkan sistem ekonomi Islam? Siap? Ya, belum dijelaskan sudah siap. Gimana? Mito gitu. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan kepemilikan? Seluruh kekayaan itu harus pertama dibagi dulu kepemilikannya. Tidak boleh diserahkan, semua orang boleh mengambil dan memiliki. Karena kalau kapitalisme itu ibarat ring tinju. Semua orang masuk ring tinju, pukul-pukulan, rebut-rebutan. Siapa yang menang? Yang paling kuat. Siapa yang paling kuat? Yang memiliki buat backingan perbankan dan pasar modal. Siapa itu? Kapitalis. Nah, Islam menciptakan ring-ringnya sendiri. Satu, ring kepemilikan individu. Jadi tidak sebagaimana sosialisme, materialisme, semua dimiliki negara. Enggak, ada juga kepemilikan individu. Tapi ada juga yang harus dimiliki oleh negara. Selain itu, ada yang host, yakni kepemilikan umum. Kepemilikan umum tidak boleh dimiliki oleh individu, bukan juga dimiliki oleh negara. Meskipun dikelola oleh negara. Nih, penjelasan untuk kepemilikan umum itu dan kepemilikan negara ada waktunya nanti ya. Lalu bagaimana dengan kepemilikan individu? Ada yang dikenal dengan mekanisme pasar syariah. Ini bukan syariah. Kalau tadi mensyariatkan kapitalisme itu syariah. Jadinya dijajah ternyata kita. Ini benar-benar yang benar-benar syariah. Nah, ini hanya di lingkaran kepemilikan individu. Lingkaran kepemilikan individu itu berarti bukan kepemilikan umum. Seperti apa? Tambang-tambang yang banyak, jalan tol, listrik, air. Itu dimiliki oleh umum. Jadi, kalau ada yang punya jalan tol, tolong digratiskan. Karena itu kepemilikan umum. Boleh buat jalan tol, tapi gratis. atau setidaknya bayar biaya pokok produksinya, karena ada hadisnya itu wasamanuhu haram. Al muslimuna suraka afisalasi. Muslim bersikat pada 3 hal. Al ma, al kala, wal nar. Jadi padang rerumputan, air dan api energi. Nah, hadis yang lain ditambah redaksinya wasamanuhu haram. Kata samanuhu menurut penjelasan guru kita itu adalah kelebihan dari harga produksi. Jadi kalau misalnya biaya bensin itu kalau dijual harga 10.000 saat ini, bensin Pertalite yang paling murah, itu haram atau tidak? Nah, harus tahu dulu harga produksinya. Harga produksinya adalah menurut
Quick Kiangi itu adalah cuma berapa ya? Lupa. 500 perak kalau tidak salah. 1.000 perak. Jadi jual 10.000 bensin Pertalite haram atau halal? Haram. Tuh, maka turunkan harga bensin sekarang. Tidak bisa ya, tidak bisa. Harus 1.000. Itu kepemilikan umum, kepemilikan negara kayak senjata, banyaklah. Nah, untuk kepemilikan individu adalah harta-harta yang tidak masuk kategori umum dan negara. Dan dia untuk memilikannya menggunakan mekanisme pasar syariah. Mekanisme pasar syariah itu tidak jauh beda dengan kapitalisme tadi. Karena ini yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Gitu. Ilmu ekonomi itu begini aja nih. Pasar syariah, mekanisme pasar syariah itu ada perusahaan, ada rumah tangga. Uangnya apa? Emas, perak, terus lahannya, lahan produktif, syirkahnya ada bagi hasil. Ada hukum-hukum yang mendampinginya. Pasar produksi ada hukum perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri. Terus perusahaan itu ada hukum perseorangan dan hukum industri. Terus pasar produksi ada hukum lahan pertanian. Lahan pertanian itu nggak boleh disewakan, harus diproduksi. Jadi nggak boleh jadi tuan tanah. Yang bapaknya masih jadi tuan tanah, tolong diturunkan jadi pengelola tanah. Hukum ketenaga kerjaan ini sangat berat dan hukum permodalan. Dua hal ini cukup berat. Jadi sesungguhnya itu banyak dosanya para kapitalis, para yang sudah riba, hukum tenaga kerja juga banyak zolim. Nah ini sederhananya ya. Keadilan ekonomi Islam itu bisa dibagi menjadi 8 lapis. Tapi tidak akan dijelaskan full di sini. Hanya menggambarkan bahwa pertama yang penting adalah kepemilikannya diatur dulu. Ini bagian individu. Sehingga terjaga. Terus jantungnya diganti jadi dari jantung ekonomi pasar bebas menjadi jantung ekonomi pasar syariah. Apa jantungnya pasar syariah? Baitul Mal. Sisanya nanti mekanisme hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Hukum perseorangan, industri, lahan, sampai hukum perdagangan. Sudah memahami hukum syariat Islam secara umum? Sudah memahami sistem ekonomi Islam? Belum. Sudah memahami secara umum? Belum. Sudah. Kalau lengkap belum. Emang. Jangan ngaku-ngaku. Sudah memiliki mito. Nah, tadi selain mengatur pengelolaannya, kepemilikannya, mengatur bagaimana bisa distribusi dan menjamin kesejahteraan. Caranya adalah apa? Ada alur-alurnya. Semua masuk ke Baitul Mal. Semua masuk ke Baitul Mal. Baitul Mal mengelola tersebut terbagi menjadi kas. Kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Gitu. Jadi ini banknya ekonomi, sistem ekonomi Islam. Bagaimana gambaran umumnya? Ini sederhananya kayak gini. Baitul Mal ada 3 sektor, 3 pos yang tidak boleh bercampur. Itu. Nanti Baitul Mal itu memenuhi kebutuhan pokok. Punya rumah? Oh, bisa membeli sendiri? Bisa. Kalau tidak bisa nanti dikasih uangnya sama Baitul Mal. Terus ada yang mau berusaha? Butuh modal? Nah, pinjam di bank. Riba. Dikasih Baitul Mal. Ceritanya itu kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz, setelah sholat Jumat, Baitul Mal keluar. Siapa yang mau berusaha? Sini modalnya. Nah, nanti ditanya, Anda kaya atau miskin? Sudah ada datanya. Kalau kaya ini, silahkan digunakan, tidak usah diganti. Ada yang mau pada zaman Abdul Aziz? Nggak ada. Kalau kaya, ini pinjaman nanti kembalikan. Kalau kaya, nanti ada takarannya. Nah, setelah itu ada yang punya utang. Ada yang ini dulu, yang punya utang. Sini dilunasi. Sama Baitul Mal, nggak usah diganti. Ada yang belum nikah?
dibiayai. Yang mau nikah lagi juga disuruh cari sendiri. Selain kebutuhan pokoknya ada kebutuhan yang langsung dan tidak langsung. Kebutuhan langsung itu kayak ini, pendidikan gratis, bensin murah atau gratis gitu, sesuai biaya produksi. Keamanan dijaga. Keamanan itu nggak usah sewa hansip. Pak Pol itu harus keliling gitu, keliling gitu. Jadi Pak Pol jangan banyak ikut kompetisi lah. Pak Pol ngerjain tugas. Mohon izin, waktunya tinggal 5 menit. Ya, Pak Ketua. cukup. Nah, nanti memberikan kebutuhan pokok, membangun industri untuk kebutuhan permodalan, simpan pinjam dan kebutuhan transfer lain. Mau menerapkan sistem ekonomi Islam? Alhamdulillah. Kurang keras tadi, keras banget kapitalisme. Mau menerapkan sistem ekonomi Islam? Ya. Mau minta dengan panitia. Nah. Ya, cukup sampai situ. Ada waktu untuk diskusi atau beralih? Langsung saja, tidak usah di ini kali ya. Video gimana? Tidak usah. Tidak penting. Oh ya, baik. Sudah paham ekonomi Islam. Oke, baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Fauzan dari kampus UMJ Ciputat. Sip. Izin bertanya, dengan segala macam kekurangan saya pemahaman tentang Islam dan ekonomi Islam. Tadi kan kita udah dijelaskan tentang kapitalisme dan kecatatannya. Kemudian dijelaskan juga tentang solusinya dari Islam sendiri dan sistem ekonomi Islam. Kalau dari saya mau bertanya, ketika dikatakan bahwasannya sistem ekonomi Islam ini lebih adil dan lebih stabil daripada kapitalisme, mengapa negara-negara yang mayoritas Muslim sekarang itu tidak menggunakannya secara menyeluruh? Apakah ada hambatan secara struktural atau apa gitu? Ya. Seperti itu. Ya. Ditampung dulu atau langsung jawab? Langsung aja mungkin. Langsung aja ya. Ya. Jadi jawabannya itu ada di pemateri kedua. Singkat. Jadi saat ini kalau jawaban yang refer ke pemateri, saat ini kaum muslim masih gandrung mensyariatkan ekonomi kapitalis gitu. Jadi babinya masih banyak. Oleh karena itu, ketika kita sudah paham ternyata beda dan tidak boleh, haram hukumnya mensyariatkan kapitalisme, berbahaya bahkan karena membuat mereka sehat. Kapitalisme itu diprediksi sama Karl Marx, para kaum sosialis bakal mati sendiri seharusnya tuh. Tapi karena disyariatkan, dihalalkan, kapitalisme dihalalkan, sehat kembali. Gitu. Jadi jangan gandrung terhadap menghalalkan kapitalisme. Bubarkan fakultas ekonomi syariah. Enggak ya gitu. Kita harus menciptakan orang-orang yang paham dan mau mendukung sistem ekonomi Islam. Gak apa-apa, yang masih mendukung sistem kapitalisme ada hadiahnya. Kholidina fiha. Kekal. Bukan mito lagi. Kholidina fiha. Silahkan gitu kan. Ini dipilih gitu. Gitu ya. Cukup Bang. Baik. Cukup ya? Ya, yang selanjutnya pertanyaan kedua, silakan, teman-teman. Ya, tidak ada. Cukup Bang. Jangan dipaksa orang bertanya. Oke, baik. Cukup ya, tidak ada yang bertanya. Cukup. Atau masih ada? Nah, Ya, silakan. Mas Firdaus sudah mau. Aduh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Firdaus dari mahasiswa Ibnu Khaldun Jakarta. Masya Allah. Izin bertanya kepada pemateri. Tadi yang telah disebutkan bahwasannya dari awal itu kita disampaikan tentang kebaikan-kebaikan atau hal-hal yang positif terkait kapitalisme. Ya. Kemudian itu semua berantakan ketika wahyu muncul sistem perbankan yang dibuat oleh kaum Yahudi. Seandainya Yahudi tidak menciptakan sistem perbankan, kemudian sistem kapitalis disambung atau ditarik pada sistem ekonomi Islam, apakah itu bisa terjadi seperti itu? Jadi sistem perbankan dalam kapitalisme yang kita ambil adalah kesejahteraan bersama, keadilan bersama, kemudian kita tarik dalam sistem ekonomi Islam. Mungkin seperti itu. Ya. Oke. Pertanyaannya bagus banget. Seandainya kita punya mesin waktu, balik kita bunuh aja itu pembuat bank itu. Akhirnya kapitalisme runtuh gitu. Ternyata akan ada orang yang lain menciptakan bank. Karena berandai-andai ya kita andaikan yang lain lagi lah. Nah, pikiran ini adalah pikiran yang inovatif, gitu ya. Menciptakan bank itu inovatif. Peluang, lihai melihat peluang. Artinya apa? Kalaupun bukan Yahudi yang menciptakan itu, kan karena berandai, pasti akan ada orang yang mendapatkannya, menciptakannya juga. Kan cukup tidak usah ikuti syariat, tidak atau bahkan tidak mengenal petunjuk dari Allah, pakai kecerdasan saja, maka pasti akan menciptakan pekerjaan yang paling mudah. Siapa yang nggak mau pekerjaan mudah? Duduk-duduk kaya. Ada nggak? Kalau kita tidak percaya, ada yang dari daerah, kampung, kenal rentenir. Apakah rentenir itu Yahudi? Bukan kan? Itu menunjukkan bahwa apa? Sudah terpikirkan. Ini kan tinggal dilembagakan saja, dibuat pakai jas, gitu. Gedungnya tinggi gitu. Kan kerjanya sama. Bener nggak? Bener kan? Mana ada rentenir? Udah, ikhlas saya. Ikhlas itu kalau kabur orangnya, nggak bisa dicari. Yang ada kan apa? Harus dibayar. Bahkan ada ibu-ibu yang membantu, wah, merasa sudah sangat membantu perekonomian warga. Bahkan bangga gitu. Kalau nggak percaya silahkan survei rentenir-rentenir, merasa bangga atau merasa sedih? Enggak, merasa bangga. Gitu. Jadi ini pasti kemungkinan akan diciptakan karena cukup butuh kecerdasan saja. Nah ini makanya kenapa tadi dijelaskan semua negara ngikut. Yang memang cerdas ini, bukan goblok. Cuma cerdasnya adalah cerdas yang kafir itu. Apa bahasanya? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy kan bukan bodoh artinya, tapi menolak kebenaran. Udah tahu nih bikin rusak ekonomi. Mereka tahu juga itu. Tapi ngapain kerja susah kan? Duduk-duduk. Besok 5 miliar. Anda besok belum tentu. Masih minjam saja besok. Gitu ya. Jadi hanya orang yang mau menundukkan akalnya yang cerdas dengan syariat yang mau menolak ini barang. Nah sekarang tinggal dipilih. Mau jadi kapitalisme? Kalau mau Khalidina fiha. Mau jadi pejuang syariat Islam? Mau menerapkan ekonomi Islam? Nah, cukup ya. Alhamdulillah. Ya, baik, jelas ya penjelasan dari tadi. Mungkin terakhir kalau masih ada yang mau ditanyakan, yang ketiga ya silakan. Ya ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita ini atau sholat. terakhir ya. Dipanggil mau. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kawan-kawan, nama saya Hisham. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Masya Allah. Jauh-jauh dari Bandung antum. Bukan, tinggalnya di sini. Saya ingin bertanya gitu. Tadi kan dijelaskan oleh abang pemateri gitu, bahwasannya kan kapitalis
ada baik dan buruknya. Kan kapitalis juga tuh kan pada awalnya kan berasal dari Adam Smith mengenai pasar bebas. Itu kan ada di bukunya Wealth of Nation gitu kan. Terus berbicara mengenai kapitalis, tentunya itu kan adalah hal yang memang diberlakukan saat ini. Dan juga dijelaskan mengenai ekonomi Islam yang tentang Islam tuh bagi hasil, terus juga distribusi kekayaan itu harus rata gitu kan. Itu kan dipelajarin di ekonomi syariah. Ya. Mengenai hal tersebut nih kan ada ekonomi Islam sama ekonomi kapitalis. Ya. Nah, kiranya saya minta pandangan lah kepada Bang Pemateri gitu. Nah, kiranya bagaimana caranya merelevansi ekonomi Islam di tengah-tengah di tengah-tengah gemburan era kapitalis, Ya. mengingat paradigma atau kerangka berpikir orang zaman sekarang itu ya adalah yang penting untung. Kalau nggak mau untung, mereka nggak mau ngelakuin apa-apa gitu. Ya. Kayak gitu, seperti Masya itu. Allah. Mas Hisham tadi ya. Di UIN-nya Fakultas Ekonomi Islam. Oh, alhamdulillah. Tapi secara hukum membahas ekonomi. Oh iya. Silakan dibubarkan. Tidak dibubarkan ya, tidak dibubarkan. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Ini jadi tanggung jawab kita semua. Jadi tanggung jawab kita semua memang bahwa butuh pencerdasan. Butuh pencerdasan bahwa kepada seluruh kaum muslimin bahwa kita harus mengambil sistem ekonomi yang paripurna. Gitu. Karena pencerdasan itu tidak sekedar bersumber dari yang sifatnya keuntungan. Bahkan pencerdasan ini jauh sekali dari keuntungan. Karena kalau kita pelaku riba, pentenir tadi ya sudah membuat orang sukses usaha-usahanya kan merasanya untung tuh, berkah. Padahal yang harus dibawa adalah hidup di dunia. Tuh, ayatnya kan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan mau mati lil untung. Gak untung. Hidup di dunia itu gak cuma sekedar mikir untung. Bukan dilarang untung ya gitu. Untung harus ada, tapi sesuai ridho Allah. Nah, ridho Allah itu Allah menentukan solusi-solusinya, cara-caranya gitu ya. Berarti ketika tadi disampaikan, masih banyak yang masih memikirkan berdasarkan keuntungan, maka yang perlu kita harus sadarkan terlebih dahulu adalah mengubah mindset. Karena nggak mungkin orang mau ngikutin solusi ini kalau masih pikirnya sekedar untung. Kan kalau misalnya anggaplah berat bandir nih, ada Nabi. Kalau nggak bergetar hatinya itu masih mikir untung. Tapi kalau bergetar hatinya, nggak apa-apa rugi. Cari usaha yang lain. Yang penting halal, Allah ridho, masuk surga. Gitu. Gitu. Jadi Bang Isyam, kaum muslimin dalam beraktivitas harus dibawa berdasarkan keridhaan Allah dulu. Mindsetnya gitu dulu. Selain mindsetnya, kita juga memberikan gambaran bahwa memang kalau masih mau mensyariatkan, menghalalkan babi itu, maka kita akan jadi jongos. Ada dalilnya sebenarnya ya. Jadi dihidupkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Nah, karena nggak pakai diberikan peringatan, nggak mau. Kurang lebih begitu Bang Hisham. Semoga itu menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, nanti kita jawab yang lain. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi berakhirnya jawabannya, maka kita break dulu untuk Iya, singkat saja. Jadi gambaran ekonomi Islam itu tadi sudah kita pahami. Ada seluruh harta kekayaan. Untuk diciptakan keadilan ada namanya prapasar. Prapasar itu menentukan kepemilikan. Terbagi menjadi 3. Setelah prapasar ada yang disebut dengan mekanisme syariat. Mekanisme pasar syariat berdasarkan masing-masing kepemilikannya. Nah, nanti ada yang disebut dengan pasca pasar. Yang tadi saya sebutkan. Dikasih modal, dilunasi utang. Itu yang dimaksud dengan politik ekonomi Islam atau pasca pasar. Ini yang kita tidak bahas. Kenapa? Karena waktunya nggak cukup. Nah,
membahas apa? Baitul Mal itu punya fungsi kebijakan fiskal, mengatur APBN dan kebijakan moneter. Itu gambaran singkatnya kayak gini. Ini kalau fiskal, nanti kalau pengelolaan sumber daya alam di tahun 2013 akan menghasilkan 1.700 triliun hanya untuk pengelolaan sumber daya alam. Ini pakai fiskal Islam. Nah, APBN negara 2013 itu 1.500 dari pajak. Paling tinggi pajak. Penerima pajak 1.100, 80%. Tadi dibalik 80% dari yang disebut dengan penerimaan negara bukan pajak itu 300. Kalau pakai Islam cukup penerimaan bukan pajak dengan pengelolaan sumber daya alam. Itu fiskal Islam. Kita tidak bahas dengan detail. Ini tadi juga bagaimana moneter Islam. Ini contoh. Pakai emas dan perak pasti tidak akan inflasi. Pasti bisa beli dengan harga yang sama. Kambing zaman dahulu masih bisa dibeli dengan harga yang sama. Gitu. Setelah ada hitungannya. Gitu. Dan jadi kita kalau dulu beli bakso sekarang berapa sekarang bakso? Somai dulu harga 1.000 dapat 10. Sekarang 1.001. Itu gara-gara pakai fiat money. Pakai uang emas insya Allah beli somai sangat banyak. Silakan dihitung sendiri. Gitu. Nah, kesimpulannya apa? 1. Telah terbukti bahwa kapitalisme hanya mensejahterakan sebagian orang saja. Setuju? Setuju. Dan tidak memberikan keadilan, justru merusak dunia. Setuju? Setuju. Jika ia sakit akan menimbulkan guncangan krisis ekonomi. Setuju? Setuju. Jika ia sehat maka akan menghegemoni dunia. Kita akan jadi jongos. Setuju? Setuju. Masa setuju jadi jongos? Telah terbukti sistem ekonomi Islam mampu mensejahterakan masyarakat dan membawa keadilan. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, gimana cara menerapkan sistem ekonomi Islam? Banyak yang memikirkan harus pakai perjuangan politik lewat masuk demokrasi. Pertanyaannya benar nggak seperti itu? Benar nggak? Harus lewat demokrasi. Masuk demokrasi, terapkan sistem ekonomi Islam yang hebat itu. Sepakat? Nah, masih bingung ya? Nah, ada 2 pertanyaan. Apakah sistem politik demokrasi bisa memungkinkan menghilangkan sistem ekonomi kapitalisme? Apakah sistem politik demokrasi bisa menjadi jalan untuk menerapkan sistem ekonomi Islam? Untuk menjawabnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, karena waktunya sudah